kegiatan di hari libur, hari Minggu. Seperti biasa, yaitu jalan-jalan sore dan olahraga. Kita olahraga dulu, guys. Sudah sore, kita olahraganya di taman. Bukan taman ya, di halaman sekolah. Kita nyebrang dulu ya. Di sana atau di sini nyebrang? Sana aja kita nyebrang ya. Kita lihat depan tuh. Kita olahraganya di taman. Bukan di taman, saya ingatnya taman mulu. Olahraganya di halaman sekolah. Jadi ini lapangan tempat biasanya anak-anak sekolah untuk olahraga. Tapi kita olahraga sini karena berhubung sunyi dan untuk lari tempatnya memungkinkan. Kita olahraga. Kira-kira ada orang nggak ya kalau hari libur? Saya dengar suara orang. Ada orang. Biasanya nenek. Kita olahraga sama nenek. Hai. Kita olahraga sama nenek. Nyebrang zebra cross tuh. Nyebrang zebra cross. Ternyata rame, guys. Ternyata rame sini. Ada ciwa-ciwanya, guys. Kita liatin kamera di sebelah kiri. Kelihatan nggak? Ada ciwa di belakang sana. Kadang gue kok ada ciwanya grogi kadang. Kita olahraga, kita maraton. Jadi ini lapangannya, guys. Ini dia lapangan tempat gue lari. Setiap hari Sabtu dan Minggu kita lari sini, guys. Jadi kalau saya biasanya tiap Sabtu Minggu, karena berhubung nggak ada anak sekolah, jadi saya biasanya olahraga di sini. Iya. Di sini tempatnya keren, tahu? Daun-daunnya kuning-kuning. Karena ini udah mulai musim dingin dan daun-daunnya sudah mulai gugur. Kita mau maraton di sini. Olahraga. Kelihatan tidak? Olahraga. Olahraga di sini, guys. Kita sebelum lari maraton kita jalan dulu. Pemanasannya jalan-jalan, guys. Jadi sebelum kita lari kita pemanasan jalan-jalan. Oh iya, saya tuh. Ada yang tahu nggak itu daun buah bunga apa? Daun apa? Iya, saya putar kamera. Tuh. Kuning-kuning, guys. Cantik-cantik. Kalau pada kuning semua cantik dia. Ada yang tahu nggak ini daun apa? Keren, ntar saya foto di sini. Hahaha. Habis olahraga ya. Karena kerja pun Sabtu, Senin sampai Minggu, Senin sampai Jumat ya saya kerja. Walaupun capek, ya namanya juga harus menjaga kesehatan dan kebugaran. Jangan males-malesan untuk olahraga, karena itu
adalah kebaikan. Untuk apa olahraga? Ya, untuk memperkuat daya tahan tubuh. Makanya kita harus olahraga guys, teman-teman. Jadi yang ikut program magang Jepang harus tetap olahraga ya, karena di Jepang itu gimana ya dibilang, harus mempunyai fisik yang kuat. Oke, nanti kita lanjut lagi. Saya lari dulu ya, sudah cukup pemanasannya, kita maraton dulu guys. Oke, nanti kita lanjut lagi guys bicaranya. さまよいながら孤独を感じる夜すぐ打たすなは指の隙間を抜けてた一度二度と戻れないとしても僕にくれた日々を忘れない愛しいあなたに届け祈り花苦しみ終わりました皆さん。keliling lapangan ini sebesar ini 10 putaran. Kira-kira kalau satu putaran mungkin 280 meter. Kalau 10 putaran berarti 2 kilo 800 meter ya, 2,8 kilo. Aduh, capek banget teman-teman. Tapi mau bagaimana lagi, cuma hari libur bisa olahraga seperti ini. Kalau Senin sampai Jumat tuh ketika kerja kita nggak bisa olahraga. Pulang kerja jam 5, rasanya belum lagi sholat asar terus maghrib, nggak sempet terkadang teman-teman olahraga. Hanya Sabtu Minggu baru bisa olahraga. Harus tetap jaga stamina, karena saya memiliki moto dalam hidup itu, uang banyak tidak ada artinya jika kalau keadaan tubuh tidak bagus atau sakit. Jadi percuma kita memiliki uang banyak kalau kita yang sakit-sakitan. Jadi harus tetap jaga kondisi badan dan stamina, karena di Jepang itu musimnya ekstrim, apalagi ketika itu musim dingin teman-teman, musim salju lagi, ekstrim banget musimnya. Jadi harus kondisinya harus benar-benar dijaga, harus rajin olahraga. Nih lapangannya, kelihatan tidak lapangannya? Melelahkan. Jadi kalau habis sebelum olahraga itu kita pemanasan dulu keliling lapangan 1 putaran. Itu tekniknya supaya saat lari kakinya tidak kram, udah biasa kan. Lalu setelah habis lari lelah, jangan langsung duduk, apalagi kakinya dilengkuk, nanti varisesan teman-teman. Jadi setelah lari dia jalan keliling lapangan tuh 2 putaran atau 1 putaran minimal, supaya napasnya diatur, lalu kakinya nggak tiba-tiba berhenti dan lemas. Jadi harus jalan dulu. Saya udah siap olahraga, cuma lari aja sih sama push up. Kita push up dulu ya di sana. Kita push up dulu di Sabtu hari Minggu, kita olahraga, lari dan push up. Lihat tempat fotonya keren guys. Nanti kita foto di sini. Daunnya sudah mulai kuning. Ini disebut musim semi.
Jadi buat teman-teman yang nggak tahu ini musim semi, seperti inilah musim semi. Daunnya kuning-kuning. Terus ada lagi setelah musim semi itu masuk musim gugur, yaitu musim bunga momiji yang merah-merah. Kalau teman-teman tahu, momiji lebih keren lagi. Kita di situ kita push up, kita push up gitu teman-teman. Sunyi banget lapangannya tadi, cewek yang tadi juga udah pada pergi. Kita push up dulu ya. Aduh, melelahkan deh. Kamera kita letak di sini. Island surf time. Highway 北へ向け Go Go 走り抜ける H1 疾走横目オーシャン Look up to the sky 忘れられない Summer time 常夏の島 Tropical Island ココナッgirls 合言葉アロハ僕ら待ち受ける Big Wave Let's 始める Surf time 昨日の辛いこと忘れちゃいなくよくよしてる暇ないぜ時間忘れ波に身を任せ Get ready let's take off That girl got me going crazy 波乗り輝く君思うだけで Every Aduh, saya nggak main-main teman-teman larinya, bener-bener 10 putaran. Bukan karena ini di video ya, ini bukan saya basah-basahin baju saya, memang basah keringetan, sengaja pakai jaket supaya lebih segar, jadi pori-porinya kebuka, nggak masuk angin. Terus banyak mengeluarkan keringat, itu sehat. Jadi saat kita mengeluarkan keringat itu, satu, kulit kita itu semakin bersih teman-teman, karena pori-pori yang mati itu keluar dibantu keringat. Lalu mengurangi kalori. Jadi bagi yang perlu diet, larinya dibanyakin, apalagi yang mau ke Jepang. Waduh, saya dulu pelatihan larinya mau mati teman-teman. Tapi dari Jepang, kalau kalian sepele lari, wah, kondisi badan kalian bakal hancur. Karena musim di Jepang itu sangat ekstrim, khususnya musim dinginnya teman-teman. Saya sempetin buat untuk olahraga nih. Kalau sebenarnya saya nggak sempet olahraga, tapi kalau saya lebih baik saya capek untuk olahraga tapi sehat daripada tidur, gemuk, kolesterol, jadi makin buncit. Jadi saya lari. Kalian lihat tamannya, bukan taman sih, tempat anak sekolahan belajar. Ini lapangannya, lapangan olahraga mereka. Karena berhubung libur mereka, jadi saya kemari. Kalau enggak, saya biasanya di taman olahraganya teman-teman. Itu sana padinya teman-teman, padi Jepang. Kita cak. Ada yang pakai baju oranye. Ini cewek atau nenek? Oh, nenek teman-teman. Ini jadilah. Kalian tahu cewek, anak gadis, nenek. Nyari anak gadis yang tadi kemana ya? Ini lapangan apa ya? Ini lapangan bisbol di sebelah saya. Lapangan bisbol.
Saya baru pertama kali sih lihat lapangan bisbol semenjak di Jepang ini. Ini jaringnya sekitar berapa meter ke atas? Mungkin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 15 meter atau 20 meter ke atas nih jaringnya untuk lapangan bisbol. Saya baru tahu lapangan bisbol jaringnya setinggi ini. Soalnya iya juga sih, kalau bolanya ke tempat lain ya kasihan yang jaga. Kalau tempat saya namanya bukan bisbol, kasti. Kalau tempat kalian apa namanya? Kalau tempat saya namanya bola kasti. Sama aja, mukul-mukul bola. Cuman kalau tempat saya tuh mukul bolanya terserah, pakai bambu boleh, pakai kayu boleh. Kalau di sini harus ada khusus alatnya, harus ada pemukul bisbolnya, harus bolanya beneran. Kalau tempat saya namanya juga masa anak-anak, bolanya bola plastik, diiket-iket, pukul aja. Kalau ingat-ingat masa kecil, kangen teman-teman. Sekarang udah pada dewasa, masa-masa itu udah berlalu. Tapi anak-anak sekarang zamannya udah pada main handphone, gadget. Mungkin nanti masa-masa anak mereka bukan handphone, gadget lagi, saya rasa. Udah gak ada namanya permainan-permainan alamnya seperti sepak bola, kasti, dan sebagainya. Udah pada main gadget semua. Masa anak-anak sekarang lah teman-teman. Nggak kejumpa teman-teman. Mungkin mereka udah pada pulang ya. Udah teman-teman, inilah kegiatan saya setiap Sabtu Minggu. Olahraga setiap Sabtu Minggu untuk olahraga. Oh iya, saya sebenarnya ini pertama kali rambut saya sepanjang ini. Saya pun dari sih, tapi pangkas di Jepang mahal banget, sampai 3.000. Sayang pangkasnya. Jadi saya pangkas sendiri ya, potong pakai tangan sendiri. Sunyi teman-teman. Yang tadi nggak ada jumpa, jadi saya bersyukur nggak jadi kenalan. Oke teman-teman, itulah kegiatan saya setiap hari libur, yaitu olahraga. Oke, sekian untuk cerita hari ini. Besok sebenarnya saya buat video ini cuma untuk kenang-kenangan saya selama di Jepang, kegiatan saya sehari-hari, supaya nantinya kalau saya pulang ada kenangan, ada cerita bahwasanya saya itu pernah ke Jepang. Lalu supaya jadi, mungkin bisa menjadi motivasi buat teman-teman yang ada di Indonesia, menjadi masukan gimana sih di Jepang, kegiatan apa aja sih yang ada di Jepang. Terus ya cuma sebagai kenang-kenangan sih. Kan saya di Jepang itu bukan selamanya teman-teman, hanya untuk bekerja, mencari pengalaman dalam bekerja. Ya, manfaatkan waktu yang singkat selama 3 tahun untuk bekerja dan berlatih, mengambil pengalaman, dan jangan pernah buang-buang waktu untuk hal-hal yang tidak berguna. Pastikan itu jikalau kalian sudah sampai Jepang teman-teman. Jadi harus tetap semangat dalam belajar. Sampai harus tetap belajar, tidak boleh sepele dalam menjalankan suatu hal apapun itu.
Oke. Oh, anak sekolah pada datang tuh. Latihan. Latihan. Anak sekolah pada datang. Oh my 心地いい風とほら sunshine 浜辺に忘れてきた smile 拾い集めに行こうのんびり行こうよ I know でも焦りすぎなんじゃないの Ya, begitulah pengalaman saya di Jepang, teman-teman. Harus tetap semangat dalam bekerja dan jangan lupa tujuan utama kalian untuk belajar dan mencari uang modal usaha di Jepang. Jangan pernah menyia-nyiakan waktu kalian untuk hal-hal yang tidak berguna. Apalagi yang beragama muslim, harus jangan sampai tinggal ibadahnya 5 waktunya. Karena bekerja tanpa berdoa tidak akan membuahkan hasil, hanya bisa capai saja dalam bekerja, teman-teman. Jadi untuk hari ini begitulah cerita saya. Oke teman-teman, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa support channel saya untuk berbagi pengalaman saya di sini. Apa yang kalian ingin tahu, saya akan berbagi pada kalian. Oke teman-teman, bye bye. See you.